Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Aryansa. Hari ini saya akan membahas materi yang akan diujiankan. Yang pertama, ada beberapa materi yang akan diujiankan dalam pojok ini semester ini. Dan saya yakin ketika kalian ingin mendapatkan nilai-nilai terbaik, bahkan nilai 100, maka kalian harus nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, teman-teman semua, adik-adik semua, kakak-kakak, abang-abang semua. Materi ini yang akan diujiankan adalah permainan bola kecil, permainan bola besar, dan tentunya senam dan renang. Apa sajakah itu yang akan diujiankan? Mari kita saksikan. Yang pertama, itu ada tentang materi tenis meja. Ya, ada bulu tangkis, ada sepak bola, ada senam lantai, dan yang terakhir ada renang. Saya akan membahas beberapa soal-soal yang insya Allah soal ini masuk ke dalam ujian yang akan Anda lalui. Jadi perhatikan jawab pertanyaannya dan jawabannya. Semoga kalian paham dan bisa menjawab ujian kalian dengan baik dan benar, mendapatkan nilai 100. Oke, mari kita saksikan. Kita bahas soalnya ya. Soal yang pertama, mungkin ini soalnya. Kita bahas yang pertama. Tenis meja itu terbuat dari apa? Jadi kalau tenis meja itu terbuat dari kayu jati. Ya, tenis meja terbuat dari kayu jati. Oke, yang kedua, olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang atau tunggal serta berpasangan dan saling berlawanan disebut dengan permainan apa ini? Disebut dengan permainan bulu tangkis, ya. Karena dia bermain dengan raket, itu adalah permainan bulu tangkis. Oke, yang ketiga kita akan bahas. Yang ketiga itu adalah teknik ya. Teknik pukulan permulaan untuk memainkan sebuah pertandingan bulu tangkis. Teknik apa yang biasa digunakan? Maka kalau kita bicara teknik apa yang digunakan, maka kita akan melihat teknik pukulan servis. Ya, pukulan servis, teknik permulaan dalam permainan bulu tangkis maupun tenis meja. Ya, yang berikutnya soal berikutnya adalah biasanya soalnya itu seperti nama organisasi bulu tangkis Indonesia itu apa? Mungkin nama organisasi bulu tangkis Indonesia itu adalah PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Nah, jadi itu ada beberapa soal yang akan mungkin dari beberapa soal ini yang akan saya masukkan. Soal berikutnya yang bisa kita pahami adalah negara mana yang membawa permainan bulu tangkis ke Indonesia. Kalau udah bicara negara mana, itu adalah negara Belanda. Nah, negara Belanda yang membawa permainan bulu tangkis ke Indonesia. Selanjutnya, ketika orang melakukan servis dan penerima servis harus berdiri di daerah mana? Dia ada daerah depan net, garis belakang dan sebagainya. Maka pemain tersebut harus berada di wilayah servis. Itulah jawabannya. Harus berada di wilayah servis. Oke, soal berikutnya ini. Jadi kalau memperhatikan betul-betul jawaban-jawaban yang saya berikan, soal-soal yang saya berikan, pasti Anda bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Dan termasuk teknik dasar bulu tangkis itu apa? Nah, ada servis dan smash. Apalagi ada servis dan smash dan lain sebagainya. Nah, mungkin soal berikutnya adalah teknik memegang raket dalam bulu tangkis ada berapa? Ada 4, pukulan forehand, backhand, apalagi ada 2 lagi ya. Megang second grip, backhand grip, baru ada 4 ya, ada 4 teknik memegang raket. Yang selanjutnya, berapa panjang lapangan bola basket nasional? Nah, dia ada nasional, ada internasional. Maka kalau nasional panjangnya adalah 28 meter. Berapa lebar lapangan bola basket internasional? Itu ada, kalau ini internasional ya, kalau nasional 15, kalau internasional 14 meter, lebarnya 14 meter. Teknik dasar sepak bola ada 6. Ada passing, dribbling, shooting, heading, throw in ya, kontrol bola, itu teknik dasarnya.
Jadi kecuali yang mana? Kecuali mungkin pukulan lob, itu tidak teknik dasar sepak bola, itu adalah bulu tangkis. Pengertian passing sepak bola itu apa? Pengertian passing dalam permainan sepak bola adalah mengoper bola kepada teman menggunakan kaki. Itulah beberapa soal yang saya berikan. Ya, yang selanjutnya adalah tendangan. Tendangan yang biasa digunakan oleh pemain untuk melakukan tendangan penalti itu menggunakan kaki bagian mana? Ketika kita mau melakukan tendangan penalti, maka yang sering digunakan adalah menggunakan kaki bagian dalam kaki kita untuk melakukan tendangan penalti. Yang mungkin ada soal yang berikutnya itu seorang pemain belakang tengah menyentuh bola di daerah kotak penalti wilayah, maka wasit yang melihat itu akan memberikan hukuman apa yuk? Hukuman penalti. Didapat tendangan penalti untuk tim melawan. Ya. Soal berikutnya adalah berikut ini ketampilan yang harus dimiliki oleh pemain sepak bola apa? Teknik yang dimiliki sepak bola, kecuali tadi udah saya bilang ada beberapa teknik. Kecuali apa? Kecuali mungkin lob tadi, lay up shoot. Nah, itu bukan teknik sepak bola, tapi lay up shoot itu bola basket, sedangkan lob itu bulu tangkis. Berikut soalnya mungkin soal berikutnya itu latihan-latihannya kawan-kawan semua teman-teman. Berikut yang merupakan teknik dasar sepak bola adalah apa jenisnya sepak bola? Menghentikan, menggiring, menendang, itu termasuk dalam teknik sepak bola. 17 yang soal berikutnya, pada awalnya permainan sepak bola berkembang di negara mana? Nah, banyak yang bilang Yunani lain sebagainya. Di negara yang pertama kali berkembang permainan sepak bola sampai sekarang itu nampak itu negara Inggris. Jangan sampai salah di sini. Dalam tendangan samping, posisi badan menghadap ke arah mana? Jadi kita melakukan tendangan samping, posisi badan kita menghadap ke arah mana? Ke arah sasaran yang ingin kita dapat, yang ingin kita capai, itu sasarannya. Tuh, jadi arah badan harus mencapai ke sasaran. Oke, selanjutnya kejuaraan sepak bola Piala Dunia diselenggarakan sebanyak berapa tahun sekali? Ya, selama berapa tahun sekali? 4 tahun sekali itu adalah kejuaraan Piala Dunia yang diadakan. Misalnya pada permainan bola voli, servis dapat diartikan sebagai apa? Serangan kah, lain sebagainya? Tendangan, tanda mulai, penyajian pertama, lain sebagainya. Apa? Servis itu adalah tandanya melakukan pukulan pertama untuk memulai pertandingan. Jadi ketika kita mau melakukan servis, kita lakukan pukulan pertama, maka permainan akan berlanjut. Ya, selanjutnya dalam permainan bola voli, pukulan yang tidak diperbolehkan itu pukulan apa? Nah, pukulan yang tidak dibolehkan itu adalah pukulan yang tidak sempurna atau double. Jadi kalau kita melakukan double, pukulan itu tidak sempurna, maka pukulan itu tidak sah dan dianggap salah sehingga bola untuk lawan dan poin untuk lawan. Ya, oke. Selanjutnya yang tidak termasuk gaya renang. Gaya renang itu ada 4 ya. Ada gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya bebas, dan gaya punggung. Jadi di antara ini, kalau tidak ada gaya di antara ini, maka itu disebut dengan gaya kecuali gaya renang. Yang bisa jadi lompat jauh, lompat tinggi, sebagainya. Jadi gaya itu ada gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu, dan gaya bebas. Lalu selanjutnya yang tidak termasuk yang dimaksud dengan senam lantai apa? Senam lantai itu kalau bicara senam lantai maka itu adalah gerakan yang bersentuhan dengan lantai, maka disebut senam lantai. Jadi apapun gerakan yang dilakukan menyentuh tanah, menyentuh lantai, maka disebut dengan senam lantai. Induk organisasi renang Indonesia apa? PINA. Ya, Federation International National Association atau PINA, yaitu adalah organisasi renang. Oke, apalagi mungkin di sini akan dibahas ujian nanti apa? Tadi kan ada tenis meja, mungkin pengertian tenis meja. Apa yang dimaksud dengan tenis meja bisa jadi apa itu tenis meja gitu, dijelaskan. Gaya apa saja yang diperlombakan dalam renang? Tadi ada 4. Ya, gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu itu diperlombakan dalam renang. Baru
Sebutkan nama pukulan dalam permainan bulu tangkis. Pukulan apa saja? Ada banyak. Pukulan servis, pukulan lob, smash, dan sebagainya. Itu termasuk pukulan dalam bulu tangkis. Lalu apa lagi? Mungkin soalnya jelaskan sejarah bola voli. Nah, jelaskan sejarah bola voli. Bagaimana bola voli itu bisa ada, siapa yang menemukan, berapa ukurannya, sehingga ada di Indonesia ini bagaimana sejarahnya. Nah, itu harus dijelaskan kalau dapat soalnya esai. Yang kelima, mungkin apa yang dimaksud dengan servis dalam permainan bulu tangkis. Jadi servis tadi, apa yang dimaksud dengan servis dalam permainan bulu tangkis? Servis itu adalah untuk memulai pertandingan, untuk melakukan pukulan awalan. Itu di permulaan itu juga termasuk servis. Jadi mungkin itu beberapa soal yang akan dimasukkan di acak mungkin atau bagaimana. Itulah soal yang akan kita ujiankan di semester 1 ini. Semoga abang-abang dan kakak dapat nilai yang terbaik. Perhatikan apa yang saya bilang tadi, apa jawaban saya tadi. Saya tidak terlalu bilang jawabannya A, B, C, D, dan sebagainya, tapi saya hanya mengasih gambaran-gambaran yang akan diujiankan. Kalau tidak paham, ya jangan pernah tonton video ini sekali. Tonton sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai Anda paham, maka Anda akan mendapatkan nilai 100 dalam ujian semester ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, and share video ini ketika teman Anda akan melaksanakan ujian pejok, ya, karena soalnya pasti seperti ini juga. Sukses selalu, jadilah orang yang berguna, jadilah orang yang pintar, dan selalu belajar untuk meraih impian. Kesuksesan Anda adalah milik Anda, dan dapatkan nilai rapot yang 100. Sekian dari Kusari, sekian dari Pak Ari, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and share video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.